Yang boleh satu Pak Beni ini. Kita ngaji hadis hari ini. Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa ja'alna minal mutawadhi'ina bi'ulumina wa la taj'alna minal mutakabbirin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahi rabbil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim dan bapak-bapak majelis Quran Hidayatul Ummah, semoga selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hajat kita, dan semoga kita istiqamah dengan amal ibadah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat pertolongan di dunia hatta fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada Sabtu ini tanggal 12 Februari 2022 pagi di rumah Ketua Ibu Yayasan Nur Hidayatul Ummah, Bunda Dia dan Pak Beni, mudah-mudahan rumah ini selalu berkah. Amin. Kita akan coba ngaji hadis ke-19. Hadis itu terdapat dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis ya, yang disusun oleh Imam An-Nawawi. 40 hadis yang kita bahas, hadis yang ke-19 tentang pertolongan dan perlindungan Allah. Bolehlah kita ikut sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi, lalu beliau bersabda, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Ihfazillaha, jagalah Allah, yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta, jika engkau mau meminta, fas'alillaha, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, jika engkau mau meminta pertolongan, fasta'in billahi, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu
kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Rufi'atil aqlamu, pena-pena atau pencatat takdir telah diangkat. Wajaffatis suhufu, dan lembaran-lembaran atau catatan takdir telah kering. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmizi. Hadisun hasanun sahihun, dan ia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Terus di bawahnya, wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dalam riwayat selain riwayat Tirmizi, ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu amamaka, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firrakhai, kenalilah Allah di saat senang, ya'rifka fisyiddati, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, bahwa apa saja yang luput darimu maka tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang menimpamu maka tidak akan pernah luput darimu. Wa'lam, ketahuilah, annan nasra, bahwa kemenangan ma'as sabri, bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, kelapangan itu bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Cukup, selesai kan? Paham semua ibu-ibu kan? Nah, yang mana yang tidak pahamnya? Tanyakan. Yang pertama, ini hadis dari Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas. Abdullah itu sepupunya Nabi, punya bapak namanya Abbas. Abbas itu adik beradiknya bapak Nabi Abdullah. Abdullah punya adik beradik Abu Thalib, ada Abu Lahab, ada Abbas, ada Hamzah. Yang kafir cuma satu, Abu Lahab. Yang lainnya beriman. Ya, pada Nabi termasuk Abbas ikut berjuang bersama Nabi. Abbas punya anak namanya Abdullah. Abdullah termasuk sepupunya Nabi. Masih muda, karena di situ bahasanya ya ghulam, wahai anak muda. Ini pesan Nabi sama anak muda. Ya. Makanya dalam hadis yang lain, sab'atun, 7 golongan akan mendapatkan zillullah, naungan Allah, yauma la zilla illa zillullah.
Di mana di padang mahsyar hari kiamat nanti tidak ada naungan yang Allah berikan kecuali kepada 7 golongan itu. Di antaranya syabun nasya'a bi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dewasa terus sampai jadi orang tua selalu beribadah kepada Allah. Maka saya selalu pesan, kalau mau taat ibadah jangan nunggu tua. Kalau mau taubat jangan nunggu tua. Masih muda itulah harus rajin-rajin ibadah. Berarti kalau begitu hadis ini nggak berlaku untuk orang tua, Pak Ustaz? Tidak. Anak muda saja dipesan sama Nabi, apalagi orang tua yang sudah mau mati. Lebih harus banyak pesan dan wasiat yang didengarkan, yaitu pesan wasiat dari Nabi. Anak muda saja yang mungkin dia merasa jauh masih umurnya, lama masih dia hidup di dunia, dikasih wasiat sama Nabi. Maka lebih harus mendengarkan nasihat dari Nabi ini. Apa nasihat dari Nabi? Inni u'allimuka kalimat. Aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat. 1. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Pertanyaannya, kok dijaga Allah? Yang butuh dijaga itu kita apa Allah? Kita. Tapi di sini hadisnya jagalah Allah. Makanya harus ditafsirkan. Tidak bisa hanya terjemahan saja. Jagalah Allah. Berarti Allah itu butuh manusia. Ya. Berarti Allah itu butuh kita. Makanya kita diciptakannya untuk jaga dia. Bukan. Allah tidak pernah butuh kita. Allah yang menjaga kita. Ihfazillaha. Jagalah Allah. Yang disuruh jaga adalah hak-haknya Allah. Apa itu? Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Di antaranya menjaga hak Allah, sholat. Ini yang paling penting untuk jaga ini. Rajin sedekah, kok tak sholat, masuk neraka. Dengar tuh ibu-ibu. Jangankan ibu-ibu yang sedekah, laskar-laskar yang berjihad menghadapi musuh, musuhnya belum nampak, masuk sudah waktu sholat, wajib sholat. Makanya zaman dulu tuh ada sholat begini. Kenapa? Cabut pedang. Dan barisan kalau berjamaah, soft pertama dia ruku, sujud, soft kedua nggak boleh ruku, sujud, tunggu dulu. Ya, soft pertama ruku dia nggak boleh, soft pertama i'tidal baru soft kedua yang ruku. Saling menjaga. Bayangkan di saat genting saja wajib sholat. Makanya ibu yang punya suami polisi jaga di Papua sampaikan, Pak, pesan saya 1, jangan tinggalkan sholat. Kalau kau jaga haknya Allah, Allah akan jaga kau. Jaga perintah Allah yang pertama, sholat, apalagi Isra Mi'rajnya, nggak ada cerita lain kecuali bab sholat. Yang kedua, menjaga toharoh, bersuci. Makanya perempuan banyak masuk neraka, mohon maaf. Padahal perempuan lebih banyak kesempatan masuk surga, tapi banyak masuk neraka. Kenapa? Karena tidak mau belajar bab toharoh. Apa diantaranya? 1, hadas dan najis. Gak bisa bedakan mana yang hadas, mana yang najis. Ya, hadas ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil, buang air kecil. Hadas besar, buang air besar. Bukan. Hadas kecil, buang air kecil, buang air besar. Cara bersucinya, wudu yang sempurna. Wudu anggota yang wajib, niat, muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. Yang lainnya sunnah. Ini yang harus wajib dibasuh. Makanya kalau perempuan, ya harus betul-betul, laki-laki juga begitu. Harus dibuka semua ini sampai lengannya, biar lebih basuhnya daripada kurang, jangan. Biar basuhnya kena ke sini, lebih dari siku, jangan sampai kurang. Kadang-kadang begini-begini aja, tapi di bawah nggak kena. Ya, toharo, hadas kecil. Kalau hadas besar, mandi junub pun tak paham. Wudu dulu, apa sunnah, nggak usah ambil yang wajib aja. Yang wajib niat, ya ambil yang wajib aja, yang gampang dulu. Niat, nggak bisa bahasa Arab Ustaz. Ya udah bagi bahasa Indonesia. Saya niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar. Fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Hilangkan najis dulu. Di mana? Mohon maaf, di bagian selangkangan paha ini. Karena ada air mazi biasanya keluar itu. Sebelum air mani itu air mazi keluar. Mazi itu apa Ustaz? Air yang keluar sebelum keluar air mani. Itu najis. Air maninya enggak najis. Ya. Maka bersihkan dulu selangkangan. Nah setelah itu baru isolul ma', menyampaikan air dari ujung kepala sampai ke seluruh tubuhnya. Ustaz boleh nggak dari badan leher dulu supaya rasanya gimana kalau subuh mandi langsung kepala masuk? Boleh. Ambil sebelah kanan badan dulu.
Udah terasa siap disiram kepala, baru kepala disiapkan, baru kepala. Ya, toharoh, karena sah tidak sah solatmu tergantung toharohmu, cara bersucimu. Berapa banyak orang-orang yang tidak paham? Maka 3 wajib itu: niat, hilangkan najisnya, kemudian sampaikan air ke seluruh tubuh, semua anggota harus digosok. Adapun sabun itu tidak wajib. Ya, jadi jangan sampai berkurang. Artinya berkurang apa namanya? Caranya itu ngambil sabun dulu. Sabun pastikan dulu semua udah terkena air, baru sabun. Jadi bukan sabun dulu, baru sambil sabun, sambil nanti terakhir habis sabun Pak Ustadz baru, nggak boleh. Karena sabun itu tidak wajib dan tidak sunnah juga. Ya, tapi lebih baik pakai sabun. Dulu kan nggak ada sabun. Yang penting wajibnya itu kena air ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita numpang rumah orang pun, ya, nggak ada sabun di kamar mandinya, mau mandi junub nggak ada masalah. Yang penting airnya ada dan merata ke seluruh tubuh. Lalu pernah terjadi ada sahabat Nabi yang berperang, terbelah kepalanya, masih hidup, keluar air mani, ya, mau mandi junub. Maka ditanya sama sahabat, ya, wahai sahabat, saya ini mau mandi junub, tapi ini robek nih. Ada gak kalian pernah dengar Rasulullah itu keringanan buat kita yang nggak bisa mandi junub, ya, untuk yang terbelah? Oh, kan belum pernah dengar. Hanya bingung dia mau sholat, ya udah bismillah, diambilnya air disiramnya, paginya langsung meninggal dunia. Marah Rasulullah, kenapa kalian ini membunuh saudara kalian sendiri? Kalau dia nggak dapat air atau karena luka, maka gantilah dengan tayamum. Sah, tapi kan tak ada air. Iya, ya, karena faktor luka di anggota tubuh. Nah, baik, nanti pembahasan khusus itu. Tohar. Yang kedua, najis. Jadi hadas, ya kan? Hadas kecil dibersihkan dengan wudu yang harus sempurna. Hadas besar dengan mandi junub. Ya. Nah, bicara mandi junub juga, kalau perempuan bukan hanya keluar mani, haid. Nah, haid ini yang jadi masalah. Aneh, sebulan kok sampai 4 kali haid, itu ada masalah. Makanya ibu-ibu kalau mau belajar haid sama Umi Ulan, sama istri nanti itu. Bab Risalatul Mahid, saya aja belajar sama istri kalau bab haid itu. Karena nggak semua pondok putra itu belajar haid secara rinci. Waktu kami di pondok kami nggak tertarik membahas itu. Nah, ingin tahu lah itu urusan perempuan. Nah, rupanya begitu jadi guru, jadi ustadz, penting banget itu. Haid itu. Haid dalam madhab Syafi'i minimal sehari semalam keluar. Kalau keluar cuma 7 jam bukan haid namanya. Tetap wajib sholat dia. Maksimal 15 hari, 15 malam. Hari ke-16 keluar istihadah, wajib sholat dia. Tapi deras Pak Ustaz, macam mana mau sholat? Pakai pembalut. Tetap deras Pak Ustaz, maka begitu masuk waktu sholat bersihkan pakai pembalut, bismillah. Itu dimaafkan. Ada sebenarnya, ada orang-orang betul, nggak semuanya. Nah, kemudian masa suci minimal 15 hari. Ada orang baru suci 3 hari, kenapa nggak sholat? Lagi head, baru kan 3 hari. Yang lalu tidak sholat, tidak sholat lagi. Padahal minimal masa sucinya 15 hari. Baru gak suci 15 hari, 3 hari, udah keluar darah lagi Pak Ustaz. Berarti bukan darah haid itu, darah istihadah juga. Atau nama lainnya darah fasad, darah penyakit juga. Tetap wajib sholat. Ya, makanya ketika haid baru 7 hari udah gak keluar lagi darah, harus dicek pakai kapas. Mohon maaf, anak santri putri diajarkan semua. Ya, pakai kapas dimasukkan, mohon maaf, ke dalam. Dicek kapas itu. Kalau masih coklat kapasnya, berarti masih head. Anda berapa hari headnya? Baru 7 hari. Udah gak keluar darah. Masih head, karena masih coklat kapasnya. Nanti hari ke-9 cek lagi. Masih coklat, masih head. Cek lagi 10, masih coklat, masih head. Hari ke-11 udah putih, gak ada warna, baru. Berarti udah suci, mandi wajib. Mandi junub. Ini kadang-kadang baru gak keluar darah. Pak Ustaz, saya udah boleh sholat, boleh ngaji, boleh puasa. Tidak sah semuanya. Sholatnya tidak diterima, ya kan? Puasanya juga tidak diterima karena dia nggak ngecek. Nah, inilah makanya harus dengan ilmu. Makanya kata ulama, ilmu amalan apapun kalau tidak dengan ilmu maka tidak diterima oleh Allah. Ini yang ngeri kita. Sedekah ada ilmunya, sedekah terus tapi pamer terus, gak pernah memperbaikinya. Oke lah kalau masih pertama-tama bergabung, masih riak, masih ini pertama-tama terpaksa. Lama-lama kan ngaji belajar, akhirnya bisa ikhlas. Nah, itu yang diterima. Ya, kadang-kadang memang begitu. Berarti kita nih Pak Ustaz awalnya ya udah gak paham, bismillah. Sekarang udah paham, belajarlah.
Itulah menuntut ilmu wajib hukumnya, wajib fardhul ilm, thalabul ilm fardhah ala kulli muslim. Semua menuntut ilmu itu wajib kepada orang-orang muslim, wajib menuntut ilmu. Belajar itu harus tahu. Nanti bagiannya khusus itu ya, hadas, mandi junub itu. Kemudian juga masa nifasnya dan seterusnya itu untuk hadas. Untuk najis terbagi menjadi 3, mukhaffafah ringan, mutawasitoh sedang, mughallazoh berat. Ya kan? Nah, lalu yang ringan apa? Anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan kecuali ASI. Belum enggak setahun, 2 tahun, setahun setengah udah kasih makan bubur dah. Kencing, enggak masuk najis mukhaffafah. Enggak masuk najis ringan dia, najis sedang dia, sama dengan tai ayam berarti itu. Air kencing dia itu sama najisnya berarti. Enggak bisa hanya cukup dipercikkan aja, enggak bisa. Kalau anak perempuan, enggak ada. Anak perempuan mau bayi umur berapapun tetap. Yang protes, terima dengan iman. Oh, enggak adil syariat Islam. Perempuan selalu dikesampingkan. Dah, bismillah, terima, itulah syariat. Ya, sama dengan peristiwa Isra wal Mi'raj diceritakan sama sahabat-sahabat. Abu Bakar lah yang pertama kali beriman. Saya beriman, apa yang engkau alami selama Mi'raj ketemu Allah, naik langit 1, langit 2, aku percaya semua cerita engkau. Kenapa? Lau qala Rasulullah wallahi la saddaqtu. Selama yang ngomong Nabi Muhammad pasti aku percaya. Biar apa punya diomongkannya, maka tidak pernah terpengaruh. Makanya Abu Bakar tidak disebut binnya siapa, tapi yang disebut as-siddiqnya, Abu Bakar as-siddiq, karena dia adalah orang yang pertama kali setelah Khadijah percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi. Makanya syariat itu dipercayai dulu. Sekedar bertanya boleh, tapi harus dijawab dengan ilmu, tak boleh dengan logika saja atau dengan perkiraan saja, nggak bisa. Harus dijawab dengan ilmu. Baik, najis tadi. Begitu juga najis sedang. Kalau najis sedang ada kotoran, tai cicak, tai ayam dan seterusnya. Terus dipelajari bagaimana cara membersihkannya. Jangan siram-siram airnya juga menetes dan seterusnya. Nanti ada pembahasan khusus itu. Kemudian najis yang berat. Nah, ini juga termasuk kalau pemberian orang ngasih kue keranjang, cap gome Pak Ustaz. Boleh enggak orang Cina ngasih? Tapi kan dia buat dari entah piring babi, entah belangak babi, entah apa digoreng dimasak. Selama engkau tak melihat dia pakai piring babi, pakai ini, dan dia kasih kau kue keranjang, maka boleh diterima dan boleh dimakan. Maka saya dikasih sama toko keramik kue keranjang Cina, Pak Ustaz, terima ya? Oh terima, makan santri kue keranjang. Yang tak boleh itu kau lihat dia habis makan babi, makan anjing misalnya, mohon maaf, ya kan? Kemudian dia letakkan lagi kue untuk menyuguhkan kita, nggak boleh. Tapi kan kayaknya jangan kau pikirin itu, pusing nanti, gila nanti. Tadi perasaan ini nih nggak dicuci, jangan-jangan najis kayak bingung kan, akhirnya bingung mau tidur di mana, ini najis. Padahal tidak ada najisnya, cuman perkiraan dia aja, was-was dia, ini yang bahaya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jangan ya. Kalau kita nggak melihat di situ, bismillah. Kecuali memang habis dia makan dikasih kita, hanya giliran kau makan. Misalnya adik beradik satu rumah, satu udah Islam, satu masih Kristen misalnya kan, piringnya sama-sama, sendoknya sama-sama. Terus dia lihat adiknya dia habis makan babi di piring itu, ya bersihkan dulu lah. Kecuali kalau nggak lihat, ya udah bismillah. Ya. Nah, jadi kalau ini bab najis dan seterusnya. Ada. Kemudian termasuk pakaian. Nah, ini hati-hati. Maka saya nggak pernah itu, hati-hati kalau nyuci pakai molto sekali bilas. Oh, nggak pernah setuju saya itu. Ya, kecuali ibu pisahkan pakaian najis dengan pakaian yang suci. Kotor belum tentu najis, tapi kalau udah najis pasti kotor. Ya. Bedakan yang najis, keranjang yang najis, yang tidak najis. Maka begitu pakai molto sekali bilas nggak ada masalah. Tapi kalau pakainya bergabung semua, dicuci, terus tiba-tiba bilasnya hanya sekali bilas saja, itu yang najis. Bayangkan pakaian suami najis, pakaian anak najis, semuanya. Dosanya istri yang nanggung, karena istri nggak pernah mau belajar toharoh tadi. Makanya fikih yang pertama kali dibahas itu bab toharoh dan seterusnya. Ya, suci. Sayang dia sholat tapi tidak bisa menjaga toharohnya, akhirnya nggak diterima. Yang ketiga, menjaga kepala. Mana kepala kita? Semuanya. Kalau ini pipi, kalau ini mata, semua anggota di kepala. Ya. Baik pendengaran, penglihatan, lisan, dari berbagai keharuman. Jagalah Allah, jagalah kepala yang dikasih Allah, termasuk perut. Makanan yang makanya ada kisah itu. Pernah ibu dengar kisah sahabat Nabi, lupa lagi saya namanya. Ini terkait dengan Quran tafsir surah Al-Lail. Pernah saya dibahas ibu-ibu pengajian di Hisbah Al-Mizan itu. Saya belum kali waktu itu hadir ya, bergabung.
Jadi ada sahabat Nabi, Abu Dujana, bukan Durjana, Dujana, Abu Dujana. Setiap habis salat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung pulang. Kayak Salabah nih, kalau Salabah lain lagi ceritanya pakai sarung sebuti ya tuh, dengan berbaganti dengan istrinya. Lain lagi, ini Abu Dujana habis salat subuh langsung pulang, nggak ikut wirid, nggak ikut doa. Suatu saat dipanggil sama Nabi, Abu Dujana, kenapa engkau habis sholat langsung pulang? Kau tidak mau mengaminkan doa yang aku pintakan kepada Allah? Kau tidak butuh Allah lagi? Sampai kau langsung pulang aja? Kenapa kau nggak zikir dulu, doa dulu? Ya Rasulullah, saya setiap subuh nggak bisa ikut wirid dan doa bersama engkau ya Rasul. Kenapa? Karena aku harus pulang buru-buru cepat ke rumah. Apa sebabnya? Sebabnya aku tak mau anak-anakku bangun lebih dulu sebelum aku pulang ke rumah. Emang apa yang terjadi? Aku punya tetangga ini orang munafik, orang yang fasik, masih luar biasa. Ya. Terus kenapa? Dia punya pokok kurma, itu ranting kurma itu menjuntai ke halaman depan rumahku. Pokoknya di rumah tetangga, ya, tapi buahnya itu menjuntai ke rumahku. Sedangkan aku ini orang miskin, nggak makan susah. Apa yang ada itu yang dimakan, apa yang ketemu itu yang dimakan, terutama untuk anak-anakku. Anak-anakku masih kecil, tak tahu apa-apa. Jadi setiap gugur jatuh buah kurma di depan halaman terasku, anakku begitu bangun langsung memakannya. Aku tak mau. Pernah sekali ya Rasulullah, aku jumpa anakku lagi mengunyah kurma, dan aku yakin itu kurma dari pohon tetangga sebelah. Aku ambil, bahasanya itu, sodok itu ya, dikorek lagi dari mulutnya sampai muntah isi perut anakku itu. Aku tak ingin sesuap, seteguk masuk dalam perutnya makanan yang haram dan tidak diizinkan, tidak diikhlaskan oleh tetanggaku. Aku tak mau. Maka aku buru-buru cepat sebelum anakku bangun, aku akan pungut kurma itu semua yang jatuh di depan halaman, aku kembalikan ke tetanggaku. Menangis Rasulullah, berlinang air matanya. Inilah sahabat yang membuat Rasulullah menangis, nih Abu Dujana. Luar biasa menangis Rasulullah. Ya Allah, ternyata ada hamba yang soleh seperti ini. Maka kalau begitu ayo kita pergi ke sana. Datanglah Rasulullah melihat, ternyata betul orang munafik, fasik. Kenapa? Karena kedengkulnya luar biasa, bakhilnya luar biasa. Ya, bagaimana kalau seandainya kamu jual saja pohon kurma ini untuk Abu Dujana, nanti Allah akan balas dengan surga untuk Muhammad, katanya, aku tak mau balasan yang tak nyata. Kalau kau mau beli, mana uang cash, baru aku beli, baru aku jual. Ya, kalau tak ada cuma balasan surga aja, aku tak mau, katanya. Abu Bakar Siddiq ikut rupanya, menguping dia, mendengar balasan surga. Langsung Abu Bakar Siddiq minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, balasannya surga? Iya, balasannya surga. Kalau pohon kurma ini dibeli, ya dijual, kemudian atau dibeli, kemudian dikasih Abu Dujana, maka balasannya surga. Izinkan saya Rasulullah untuk membelinya. Kenapa? Saya sangat tertarik ya Rasul. Bayangkan Abu Bakar Siddiq udah dijamin masuk surga, masih tertarik dengan amalan seperti itu. Ini luar biasa nih amalan sahabat Nabi. Maka dibilang, orang fasik, ini pokok kurma aku beli dengan 10 kali lipat pokok kurma yang lebih bagus lagi, dan buahnya lebat besar-besar kurmanya. Kau tinggal pilih aja di kebun kurma tuh, pilih aja. Itu punya aku semua punya tuh, ambil. Ya, mendengar itu orang fasik ini pun maulah melepaskan pokok kurma ini. Aku jual, katanya. Baik, aku beli. Setelah itu Abu Bakar Siddiq ngasihlah pokok kurma itu untuk Abu Dujana. Hai Abu Dujana, mulai saat ini ya, maka pokok kurma ini adalah milik kau sekeluarga. Silahkan kau nikmati. Ketawa, senyum, tapi senyumnya merimis orang fasik ini. Kenapa? Ada yang tahu? Setelah pulang Rasulullah, pulang Abu Bakar, pulang Abu Dujana, apa yang terjadi? Bukan, mungkin diambilnya. Bagaimana mengambilnya? Apa? Dia ngomong sama istrinya. Istriku, kau lihat tuh, betapa bodohnya mereka. Masa iya dia mau beli pokok kurma kita dengan 10 kali lipat, sedangkan pokok kurmanya masih ada di depan halaman rumah kita. Pastilah punya kita, masih kitanya. Mereka mau jadi bohongi kitanya kan. Nah, tenang aja, tenang. Kau jangan, kita punya pokok kurma di depan, tambah lagi 10 kali lipat pokok kurma yang bagus di kebun kurma punya Abu Bakar, katanya. Maka
maka tidurlah dia. Tapi izin Allah, besok pagi ketika orang fasik ini bangun, ternyata Allah punya kuasa, pokok kurma itu sudah pindah di rumah depan Abu Dujana. Dan orang fasik ini tidak habis pikir, seakan-akan tidak ada bekas sama sekali tumbuhnya pokok kurma di depan rumah dia, nggak ada bekas sama sekali. Ini Allah punya kekuasaan. Ya, kalau zaman sekarang susah kayak begitu ya terjadinya. Ya, tapi kita yakin, percaya dengan cerita itu. Makanya ini sahabat luar biasa, udah masuk dan tahu itu haram, ya keluarkan dari makanan. Maka jagalah kepala dan perut. Yang keempat, jaga lisan dan kemaluan. Salamatul insan bihifzil lisan. Kemarin pembahasan kita ada fulanah wanita ya Rasulullah, sedekahnya bagus, amalnya bagus, sholatnya bagus, ngajinya bagus, tapi lisannya tak bagus sama tetangga. Maka apa kata Rasulullah? La khaira fiha, tak ada kebaikan semua untuknya. Habis berguguran, ia min ahlin nar. Wanita seperti itu masuk neraka. Nah, itu lagi yang disebabkan perempuan yang masuk neraka. Ini kisahnya kak wanita, ya, banyak menyakiti hati tetangga. Apalagi yang disakiti hati adalah suaminya. Nah, kalau jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Ihfazillaha, jagalah Allah, yahfazka, Allah jaga hakmu. Apa itu diantaranya? Diantaranya kata para ulama, Allah akan menjaga urusan dunianya, ya, yaitu penjagaan badannya, keluarganya, hartanya, usahanya. Urusan dunianya akan dijaga oleh Allah. Yang kedua, kalau dia menjaga Allah pada waktu muda, maka Allah akan menjaga dia di masa tua. Kalau dia menjaga Allah di saat kuat, Allah jaga dia di saat lemah. Ini luar biasa. Makanya dalam hadis lain, ikhtanim khomsan qabla khomsin, jagalah 5 sebelum datang 5. Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang matimu. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Faraghaka qabla syughlika, masa kosongmu sebelum datang masa sempitmu. Nanti jalan pengajian HU 2 minggu lagi masih ada bang, kau tak pergi ke? Kan kau sehat, kan kau tak ada kuat, pergilah. Nanti masih ada bang, tenang ya, awas. Kau tahu 2 minggu lagi musibah, atau 2 minggu lagi patah kepala, patah tangan, patah ini, dan macam segala naudzubillah. Hati-hati. Yang keempat, ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum masa miskinmu. Masih ingat cerita zaman Nabi Musa, seorang suami istri yang minta kaya sama Nabi Musa. Pak, kau kan sering ibadah, kau kan dekat dengan Nabi Musa, terus kenapa? Coba kau minta doa sama Nabi Musa. Doa apa? Doa kaya lah. Itu nih dari mulai kawin sampai sekarang udah punya anak, tak kaya-kaya. Aku pengen gak jadi orang kaya, kata gini ya. Cobalah kau minta. Mungkin doa kau tuh memang tak dikabulkan, tapi kalau Nabi Musa yang mendoakan pasti dikabulkan. Mintalah si suami terima karena takut istri. Karena ingin menyenangkan istri, mintalah sama Nabi Musa. Wahai Nabiullah, Nabi Musa, boleh tak aku minta? Minta apa? Minta kaya. Siap kau kaya? Siap. Ini ada 2 cerita, ada 2 riwayat nih. Satu riwayat mengatakan Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allah kasih jawaban, sampaikan sama umatmu itu yang minta kaya, suruh dia tunggu 7 tahun lagi miskin. Setelah itu Allah kasih dia kaya. Atau 7 tahun dia saja kaya, setelah itu dia miskin. Ada lagi cerita riwayat yang kedua mengatakan bukan 7 tahun tapi setahun aja. Suruh dia tunggu saja dulu sebentar, setahun aja. Wallahu a'lam mana yang benar. Saya lebih ngambil yang 7 tahun yang saya dapatkan itu. Jadi dikasih 2 pilihan. Bingung si suami ini, karena ingin menyenangkan istri dan ingin doa istri, mintaan istri, dia nanya sama istrinya, ya istriku, itu bisa kaya, tapi ada 2 pilihan. Mau kaya sekarang sampai 7 tahun habis itu miskin, atau miskin dulu setelah itu kita kaya. Ibu pilih mana kalau saatnya ditanya seperti itu? Itulah, mohon maaf, bahasa kasarnya bodohnya wanita tuh begitu. Dia udah miskin, masa istri miskin lagi 7 tahun? Apa kata seorang istri ini? Bang, kita ini udah miskin. Masa dia miskin 7 tahun lagi? Ya kok kita panjang umur? Udah ada, tak berhasil lah kita kaya. Udahlah, minta yang kaya, tak apalah. 7 tahun lah. Ya, udah bismillah, cerdasnya istri nih. Ya betul, gak bilang kita mau kaya. Udah minta. Akhirnya Allah kabulkan doa Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Dan memang Musa ini sering berbicara dengan Allah secara langsung, sehingga doanya langsung dijawab oleh Allah.
Maka Allah beri kekayaan kepada pasangan suami istri ini. Kaya, sekaya-kayanya, luar biasa. Tak ada yang bisa menyaingi kekayaannya. Luar biasa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampailah hampir mendekati 7 tahun. Ini si suami udah mulai menghitung-hitung hari. Istriku, kau sadar nggak? Ngapa? Tak lama lagi 7 tahun. Terus habislah masa kekayaan kita. Siap-siaplah kita miskin. Kata dia. Ngapa pula kau takut? Kata dia. Ya, udah, jangan kau takut. Kita udah merasa kaya. Terus gimana? Aku ini sebenarnya tak siap juga. Mau dikembali miskin, kata suaminya. Nah, makanya kalau begitu kita bangun gudang. Gudang apa? Gudang sembako. Buat gudang ada 7 pintu di situ. Masing-masing pintu di situ. Setelah itu jadilah berapa hari gudang itu diisi sembako. 7 pintu ini dipanggilnya 7 kampung. Kampung semua. Siapa yang merasa miskin, tak ada sembako, tak ada kebutuhan rumah tangganya, silakan datang ke gudang kami. Kami orang kaya, kami dikasih nikmat sama Allah, silakan ambil sesuai kebutuhan kalian semua. Kampung satu lihat pintu 1, pintu 2, pintu 3 sampai pintu ke-7. Setiap hari orang datang ngambil sembako itu. Tidak terasa udah lebih dari 7 tahun sudah. Akhirnya Nabi Musa balik bertanya, ya, kalian sadar nggak? Kalian udah lebih dari 3 tahun. Tanya sama Nabi Musa kepada Allah, ya Rob, ini kenapa orang ini engkau janji hanya sampai 7 tahun, tapi udah lebih dari 7 tahun. Engkau masih berikan kekayaan untuk mereka. Ya Musa, memang betul. Jatah mereka hanya 7 tahun. Tapi tidakkah kau ingat? La in syakartum la azidannakum. Kalau hambaku siapapun yang mensyukuri nikmat yang aku beri kepadanya, maka akan aku tambah nikmat untuk mereka. Dia ini memang harusnya udah miskin, tapi karena dia mensyukuri dengan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di antara kampung mereka, maka aku tambah lagi 7 tahun berikutnya. Masya Allah, ini luar biasa. Maka jangan pernah takut miskin. Ya, begitu miskin itulah, cepat sedekah. Kami nyumbang beras 3 Anggun Sari itu waktu awal-awal belum jadi pondok tahun 2017 awal itu, masih awal-awal. Ini saya bilang udahlah bismillah, banyak kutu nih, mana bisa dimakan. Bahkan separuh beras waktu itu keras, nggak bisa dimakan, kasih tetangga. Sekitar kurang lebih 50 kilo kasih tetangga. Nah alhamdulillah. Seberapa? Bisa 2 karung ya Ustaz. Nanti kalau tak cukup cuman bismillah, udah makan aja. 2 hari sisa berapa kilo lagi, udah mau habis, datang orang nelpon, Ustaz saya mau datang ke rumah pondok. Siapa nih? Anaknya rumah makan Purin Jaya. Oh ya, pakai sedan. Oh, tak ada apa-apa nih, tapi salah duga saya. Begitu dibuka bagasinya, 500 kilo beras dia datang. Akhirnya santri-santri setiap pas pulang lebaran, bawa balik ke rumah. Saya bilang, untuk apa banyak-banyak amat di pondok nih, dia bilang. Kan, makan kita. Masing-masing dapat 20 kilo. 500 kilo. Makanya jangan pernah takut. Ibu-ibu, ini pakai ilmu yakin nih. Ya. Pakai ilmu yakin. Pakai ilmu nekat lah segitu ya. Ilmu nekat, kalau tak yakin jangan. Kalau yakin bismillah. Punya duit 100.000, orang nagih hutang begini, ambil 50.000, sedekahkan. Bismillah, ya, maka Allah akan berikan kecukupan. Amin. Pasti Allah berikan kecukupan. Nah tadi saya mengisi kajian itu bab sedekah. Sedekah itu luar biasa. Tapi lebih cepatnya kalau kita udah dekat sama Allah. Sholatnya dijaga, ngajinya dijaga. Tinggal tambah sedekah ya, maka doa pasti dikabulkan Allah. Kalau udah sedekah doa belum dikabulkan, boleh jadi yang pertama karena kita kurang dekat sama Allah, makanya masih dipending, terus dibiarkan dulu. Atau yang kedua, memang bukan tepat kita minta duit tapi yang dikasih kesehatan dulu. Kita minta duit tapi yang dikasih terhindar dari musibah dulu. Kadang-kadang begitu balasannya, ya. Tapi insya Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pasti Allah cukupkan. Kemudian keturunannya dijaga. Nah ini keturunannya lagi, ini luar biasa lagi nih keturunannya. Siapa yang jaga hak Allah, Allah jaga hak dia termasuk keturunannya. Nilai lagi kisahnya ini. Ya amat nih pelajaran kita nih. Sayyidina Abdullah pernah sakit, dijenguk oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sakit parah, udah mau sekarat. Kata Utsman, ya Abdullah, aku datangkan tabib saja ya. Untuk apa? Untuk mengobati. Utsman, tabib itu mengobati penyakit jasmani. Adapun aku ini udah sakaratul maut, tak lama lagi mati. Kau tak kasihan sama anak-anak perempuan kau itu? Masih kecil-kecil, tak ada harta, tak ada warisan yang kau tinggalkan. Apa kau gak ingin sehat? Apa kau gak ingin sembuh? Maka kata Abdullah, ya Utsman, kau lupakah
dengan perkataan Rasulullah, man qara'a surat al-waqi'ah. Buka tafsir Ibnu Katsir tentang surah al-waqi'ah. Siapa yang membaca surah al-waqi'ah setiap hari, maka tidak akan pernah ditimpakan kemiskinan kepada mereka. Masya Allah, begitu yakinnya Sayyidina Abdullah ini. Jadi aku tinggalkan anak-anakku untuk agar mereka istiqamah membaca Al-Quran. Mereka tidak boleh jauh dari Al-Quran. Mereka harus sering membaca Al-Quran. Pesanku untuk mereka agar mereka tidak ditimpakan kemiskinan. Walaupun aku mati, mereka masih kecil, pasti tetap diberikan rezeki oleh Allah. Jadi nggak mungkin Allah ciptakan makhluknya tapi dibiarkan kelaparan. Nggak mungkin itu. Wa ma min dabbatin, tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini yang sudah kecuali Allah tetapkan rezeki untuknya. Binatang sekecil apapun, tungau, tungau aja tetap masih hidup. Masa iya kita yang besar kayak gini lengkap tubuh kita tidak cukup rezekinya? Pasti zolim benar Allah itu kalau seandainya ciptakan makhluk tapi nggak dikasih rezeki untuk makhluknya. Nggak mungkin. Kalau udah habis rezekinya, gila dia. Sebelum habis rezekinya, akan mati dia. Masih ada rezeki untuk dia. Dan luar biasanya rezeki itu, kita mencari rezeki belum tentu dapat, tapi rezeki selalu mencari pemiliknya dan tidak akan pernah tertukar. Rezeki yang akan mendatangi pemiliknya. Wahai pemilikku, engkau berhak mendapatkanku. Kira-kira begitu rezeki selalu datang. Makanya ketika kami mancing di laut kemarin itu, santai aja. Ya, yang satu dapat ikan yang besar, yang dapat yang kecil. Memang rezeki ikan akan tahu pancing siapa yang akan dimakannya. Ya, nah itu ada tugas kita berdoa ikhtiar. Tapi nggak mungkin kita diam di rumah dapat ikan dari laut muncul ke sini. Nggak mungkin dari langit turun ikan, nggak mungkin. Mesti pergi kita. Nanti masalah dapatnya berapa kilo, ikan apa saja yang makan pancing kita, itu urusan Allah yang menetapkan rezeki untuk kita. Tugas kita doa ikhtiar semampunya. Kemudian akan dijaga dari gangguan jahat. Nah ini apalagi nih, orang yang jaga Allah akan dijaga. Ada sahabat kami dulu kuliah, dia buka warung di Ambawang, selalu ada yang sirik dengan dia. Maksudnya macam-macam lah, dipasang inilah, dipasang itulah. Apalah Pak Ustaz, jaga hak Allah, Allah jaga hakmu itu. Saya bilang usahamu akan dijaga oleh Allah dari gangguan jahat. Maka apa? Saya bilang suruh sholat saya alhamdulillah Ustaz katanya. Ngaji alhamdulillah Ustaz. Kalau itu tambah lagi zikir sama Allah. Dan jangan lupa sedekah. Hasil usahamu sedekahkan. Ya. Kemudian apa? Tapi minta ini Ustaz bacakan. Kamu aja yang baca. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi setiap 4 penjuru, tiap pagi atau tiap sore. Yukkan ke tempat usahamu itu. Buya Ar-Razi itu ada videonya itu. Cara meniupkan air untuk orang sembuh, jangan begitu. Ya, santai aja. Biarkan air yang sudah kita baca itu mengalir. Begitu juga rumah-rumah, usaha-usaha. Ya pagi sebelum buka toko bacakan kursi 4 penjuru. Kalau rumah banyak masa pencuri, usaha takut dipencuri, ya CCTV bolehlah CCTV, tapi tidur harus nyenyak Pak Ben. Udah pasang CCTV, tidur pun tak nyenyak juga. Untuk apa CCTV? Udah ada satpam, udah digaji tiap bulan, tidur masih tak nyenyak juga. Mana Pak Ben ini belum tidur, apa? Takut ada pencuri. Baca ayat kursi, ya ikhtiar sudah, tawakal. Sehebat apapun kita, nah, kayak kompleks sebelah nih kan, katanya kan, udah pakai satpam, tapi namanya pencuri lebih hebat dari satpam. Kawannya suruh ngomong dengan satpam, satunya lagi mencuri. Banyak cara, 1001 cara. Ya, ketika orang ingin mendapatkan harta, dari menjual koran sampai menjual kehormatan dan seterusnya. Allah akan menjaga agama dan imannya. Kalau kau jaga hak Allah, Allah akan jaga hak. Ini untuk yang pertama. Udah setengah 12 lewat dah. Mana bisa gitu? Ini baru satu nih. Ihfazillah yahfazka. Jagalah hak Allah, Allah akan jaga hakmu. Yang kedua, ya biar singkat-singkat aja lah. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Nah, itu gimana lagi maksudnya itu? Jagalah Allah, niscaya Allah akan kau dapatkan di hadapanmu. Maka para ulama mengatakan di saat apapun, keadaan apapun akan engkau dapatkan Allah. Ya, jagalah Allah. Silahkan dibuka sebagai penutup surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 128.
Dapat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-16 ayat 108. Lihat artinya saja. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bunda dia, silakan artinya. Ayat 128. Apa? Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah selalu bersama dengan orang yang bertakwa, yang menjaga haknya, dan Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya sholat juga nggak sempurna, ngaji nggak sempurna. Kan cerita Nabi Musa juga, wahai ya Rabb, ya Allah, amal apa yang paling kau suka dari aku? Sholatku bagaimana? Sholatmu untukmu. Ya, ngajiku macam mana? Kita Taurat, ngajimu untukmu. Puasaku gimana? Itu untukmu, menahan nafsu saja. Tapi yang aku suka adalah ketika engkau menolong orang-orang yang membutuhkan di antaramu. Engkau bisa menyiapkan dirimu dan membantu orang lain. Itu yang aku suka. Makanya Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Saya ingat dengan cerita Ustadz Hedi dulu begitu. Beli tanah, mau bangun rumah 35 juta, sampai sekarang orangnya kabur entah kemana. Angus 35 juta. Antum ngapa? Membangun rumah Ustaz. Mana bisa tinggal di asrama kampus terus, kata beliau. Gampang kalau level antum, saya bilang. Apa itu? Antum dakwah di jalan Allah. Bismillah. Ya, maka antum jaga anak-anak yatim piatu, Allah akan jaga. Pelan-pelan lah dulu. Jangan mau rumah mewah-mewah, benar. Rumah apa yang ada dulu lah. Ya, pasti Allah berikan. Makanya, oh iya ya Ustaz ya. Saya bilang dia pengen rumah yang jauh dari ini. Gabung dulu. Kami waktu di pondok di sini 7 kali 20. Di situ gak santri 8 orang, itu gak WC-nya, itu gak tempat tidurnya, itu gak tempat sholatnya, itu gak tempat tamunya. Maka sekarang yang dilebarkan tempat musola ngaji kami. Dulu itu di situ semua. Sebelum ada beli rumah yang satu lagi itu. Pakai apa yang ada saya dulu. Dan rumah kami masih ada di Gang Wartawan Siantan. Tapi lebih enak tinggal sama santri. Supaya apa? Bisa ngontrol mereka. Kalau tinggal di Siantan ya mana ulama, kemana ustadznya, kemana santrinya. Ibarat anak kehilangan induknya. Mobil udah ada. Makanya mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf. Kayaknya saya perlu klarifikasi nih. Kalau di grup ada yang nyinggung masalah mobil wakaf, hati-hati. Yang disinggung siapa? Saya dengan mobil wakaf saya. Hati-hati. Assalamualaikum Pak Ida. Saya pasti luruskan kayaknya. Jangan suka suuzon, jangan suka berprasangka. Bedakan Hisbah Al-Mizan dengan Munzalan. Kalau Munzalan betul orang ngantar mobil, nih mobil wakaf, nih motor wakaf. Kalau kami tidak, kami beli mobil pakai nama saya, pakai uang saya dulu DP-nya. Kemudian Allah kasih rezeki. Karena ini banyak duit sumbangan orang, rasanya malu saya mengakui mobil itu milik saya walaupun duit saya dari situ. Malu, kenapa? Ada uang sumbangan jamaah, orang main hadra dapat, bayarkan. Dapat main hadra, bayar. Maka saya tulis dari situ wakaf. Supaya apa? Supaya anak-anak saya nanti ke depan kalau saya mati tidak mengklaim, oh ini punya bapak saya, pondok tak boleh pakai. Salah. Justru sudah kita wakafkan untuk pondok. Maka apapun kegiatan pondok, apapun kegiatan dakwah, dan siapapun yang tinggal di pondok, mau santri, mau pengurus dia, maka dia boleh pakai mobil itu. Jadi bukan berarti kenapa mobil wakaf, tulisannya wakaf, tapi dipakai balik kampung. Nah, kasihan dia lu. Gagal paham namanya itu. Ya, bedakan kalau Munzalan beda. Jadi ini kadang-kadang mesti saya luruskan juga itu. Makanya istri selalu kadang-kadang ayah nih Pak sering nulis wakaf. Motor pun kayak Beat ditulis wakaf. Motor, padahal motor kita Pak sebenarnya sengaja supaya ini kembali kepada Allah semua. Ajarkan anak-anak untuk lebih kepada fisabilillah. Ya, jadi itu aku kita numpuk-numpuk kan. Saya kalau mau pakai plat kuning saya mau. Tapi ribet kalau plat kuning itu. Disurvei dulu yayasannya, berapa pendapatannya, pengeluarannya, dipanggil lagi orang-orang pengawasnya, macam mana debit kreditnya, berapa pendapat, panjang. Makanya tidak mau saya, jadi pakai nama saya pribadi. Ya, baik, udah Bismillah. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ini masuk TV ini mas ya. Kemudian idza sa'alta fas'alillah. Kalau mintanya sama Allah. Makanya para istri kalau minta duit sama laki, jangan langsung sama laki. Ya.
Bila perlu tawasulkan dulu lagi itu, Fatihah kan dulu. Ya Allah, saya meminta suami saya, ya Allah. Wa ilaha Mustafa al-Fatih. Baru ngomong, saya ingat teh ini istrinya Agim ya. Gak tahu sama cerai katanya ya. Saya dulu ingat kisah beliau menceritakan bagaimana setiap saya berbicara atau meminta kepada AA, kata beliau, selalu saya berdoa kepada Allah. Gak pernah saya semarah apapun saya atau sekesal apapun saya. Andai kata saya kesal, kata teh ini, andai kata saya selalu memohon kepada Allah ketika berbicara agar dibimbing pembicaraan ini berbicara kepada suami saya, sehingga pembicaraan saya ini tidak menyakiti hatinya. Ini Masya Allah. Saya selalu teringat kata teh ini, itu luar biasa ya. Jadi selalu ketika memintanya kepada Allah dulu, baru setelah itu minta kepada manusia. Baru sampaikan sama dengan kasus bapak-bapak yang kuliah di STIP paralel tol Tanrai itu. Datang habis khutbah Jumat, Ustaz bantu saya ini udah nyusun skripsi. Bapak nih kayaknya kelas khusus nih, orang-orang tua. Memang betul. Kenapa? Udah selesai nih, tapi kayaknya gak dipermudah. Coba saya bilang, zikir, doa. Sudah Pak Ustaz, ada sedekah. Ya, sedekah di mana? Sedekah ya terserah. Ustaz punya pondok, punya panti asuhan saya waktu itu, saya bilang, oh ya nanti saya sedekah Pak Ustaz. 2 hari telepon, Ustaz, alhamdulillah ternyata saya ini nggak diizinkan karena nilai saya ada yang belum keluar. Pantesan saya bilang, sekarang udah keluar. Udah Pak Ustaz bilang. Terus ngombe ya, mudah-mudahan dimudahkan. Tak lama lagi telepon, Ustaz, masih belum diizinkan sidang. Padahal nilai udah keluar semua. Apa itu sedekah belum? Udah. Sedekahnya di mana? Di Ambawang. Pantesan saya bilang. Kenapa? Kan janjinya di panti asuhan sana, saya bilang. Janjinya di panti asuhan saya bilang. Kok gak Ambawang? Salah kan? Bukan salah, gak abdol. Salah alamat. Jadi gimana Pak Ustaz? Nah, kalau Bapak masih rezeki, sampaikanlah niat Bapak tuh, omongan Bapak, ucapan Bapak tuh di situ. Ya, yalah Pak Ustaz, datanglah dia ke sana, kirimkan nama-nama dosennya yang mau nguji dia itu. Maka saya fatihahkan nama-nama dosennya sama santri, bismillah. Telepon dia, alhamdulillah Pak Ustaz, ya saya udah sedekah, kata dia. Terus ya insya Allah saya akan ini sidang. Tak lama besok telepon lagi, Pak Ustaz kok masih belum ada ya panggilan ya, kata dia. Kan udah nih, semua udah saya lakukan dah. Saya tanya, Bapak udah pergi belum ke kampus? Belum, kata dia. Udah ketemu sama dosen belum? Belum. Pantes datang dulu ke sana. Minta amalan lagi Pak Ustaz, amalan menghadapi dosen. Macam mana menghadapi dosen yang menyeramkan ini? Bapak seram. Ya Allah, minta sama Allah Pak. Caranya gimana Pak Ustaz? Berdoa berhad kepada Allah untuk menghadapi dosen. Apa doanya? Oh, paling gampang. Apa doanya? Doa Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Firaun aja tunduk sama Nabi Musa, apalagi dosen. Untuk Firaun dia itu. Ya, Musa langsung berani langsung menghadapi Firaun sendiri sama saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Berdua aja menghadapi Firaun. Apalagi Bapak udah bismillah. Maka begitu dia baca doa itu, alhamdulillah Pak Ustaz, saya udah ketemu dan insya Allah bulan depan saya sidang skripsi. Makasih ya Pak Ustaz, makasih ya Pak, makasih ya. Kata dia, oh udahlah kalau begitu. Nah, lampau ya. Pak Ben ini terang benar bahasanya. Nah, oh masih. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau minta tolong sama Allah, minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Jadi tidak boleh minta tolong sama manusia. Boleh, kayak kemarin kasus Bunda sama Pak Bini katanya minta tolong minjam duit itu kan. Kecewa ujung-ujungnya. Padahal orangnya janji, datanglah Bunda dia ke rumah habis maghrib, rupanya habis maghrib yang keluar bukan dia, suaminya yang keluar. Ngoceh ini kami ini punya hutang ini. Nah, kami ini datangnya bukan mau minta-minta, mau katanya sudah datang. Habis maghrib, kalau nggak bisa ya sudah. Kesannya luar biasa. Nah mungkin lupa. Ada satu tahap yang dilalui, dilangkahi, yaitu minta tolong sama Allah. Coba mintakan dulu kepada Allah. Ya, nanti Allah yang gerakkan hati kita untuk datang ke siapa nih, ke hamba yang mana nih, yang akan melewati dia, wasilah dia. Allah akan gerakkan hatinya untuk memberi pertolongan. Ya, jadi jangan terlalu berharap dengan kawan siapapun dia. Ya di grup tuh kan, bolehlah Kak pinjamkan duit untuk kami ini. Oh kalau lewat kakak yang minjem mungkin bisa langsung, tapi kalau tidak lewat kakak tidak mungkin dipinjamkan dia. Yakin benar kayaknya.
Oh, kalau yang ketawa berarti baca, kalau yang tak ketawa berarti tak baca. Wa idza sta'anta, inilah dalam visi dalam Quran surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon. Nah, baru tuh yang selesaikan semua ini, nggak bisa selesaikan ini. Wa'lam annal ummata law ijtama'at. Nah, ketahuilah kalau semua orang udah ingin menolong kamu, tapi takdir itu tidak ditulis bahwa mereka akan menolongmu, maka mereka tidak akan bisa menolongmu. Jadi jangan terlalu kepedean kadang-kadang kita. Tenang ya, lulus pak kau, aku kenal si A, si B, si C. Ujung-ujung begitu hari H, tak lulus. Marahnya luar biasa, duit udah keluar, udah ini, udah dibayar semua, tapi gak lulus, katanya lulus. Nah itulah, hati-hati. Walaupun semua mereka berusaha untuk menolongmu, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan mereka bisa menolongmu. Sebaliknya, walaupun mereka berkumpul untuk menjatuhkanmu, mencelakaimu, bahkan membunuhmu, tapi Allah tidak berkehendak untuk terjadi seperti itu, maka mereka akan gagal, selalu gagal untuk membunuhmu. Contohnya aja Rasulullah dengan Abu Bakar udah dikepung rumahnya, tapi Sayyidina Ali menggantikan posisi tidurnya Rasulullah. Tiba-tiba keluar dari pintu belakang. Kok bisa? Padahal dikepung semua. Dialihkan pandangan orang-orang kafir Quraisy. Keluar. Begitu subuh, lama bener Muhammad nih keluar. Masuk ya gitu. Begitu masuk mau dibunuh, dibuka Sayyidina Ali, bukan Rasulullah. Ya, ada aja caranya. Makanya bismillah, kalau ada orang yang mencelakai kita atau asih pesugihan dengan kita, udah bismillah, dekati diri kita dengan Allah, sholatnya dijaga, baca Quran habis sholat, kemudian berdoa, pasrahkan hidup ini sama Allah, pasti Allah berikan pertolongan, pasti itu. Jadi minta tolong Allah campuri urusan kami ya Allah. Kalau engkau tak campuri, kami tak bisa berbuat apa-apa. Kalau orang lain yang ikut campur ya, ikut campur. Tapi kalau Allah wajib ikut campur. Disitulah Allah akan berikan pertolongan. Selama kita belum masih mendekatkan diri kepada Allah, Allah tak akan campuri urusan kita. Ya Allah, biarkan ya. Makanya mohon maaf, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka dibiarkan begitu saja. Ya, dia mau ngapa bermaksiat, dibiarkan. Karena dia memang tak pernah minta sama Allah. Yang dipintanya bukan sama Allah, sama Tuhan mereka. Maka Allah biarkan saja. Ada orang-orang ahli maksiat, dibiarkan dia bermaksiat. Jangan dikira Allah itu nggak akan berikan hukuman, diberikan. Ya. Diberikan, tapi tunggu aja tanggal mainnya. Karena dia nggak butuh. Tapi kalau orang yang butuh Allah, dia akan selalu berdoa. Maka Allah akan berikan apa yang menjadi permintaannya. Kemudian rufi'atil aqlam, pena-pena catatan takdir udah diangkat, udah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan lembaran-lembaran catatan takdir udah mengering semua. Apakah bisa berubah? Bisa, yang kemarin kita bahas. Ya, Allah bisa menghapus, Allah bisa merubah kalau Allah berkehendak. Maka mintalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang di bawahnya itu, jagalah Allah, engkau akan dapat Allah di depanmu. Itu sudah kita bahas sama pembahasannya. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fisyiddah. Kalau kau kenali Allah di saat kau sulit, maka Allah di saat kau senang, maka Allah akan kenal di saat kau sulit. Makanya waktu kita lagi banyak rezeki, banyak-banyak ingat Allah. Supaya pas kita lagi susah, banyak hutang, Allah ingat kita dan hutang kita akan dilunaskan. Kemarin saya pernah mancing itu, yang ngasih motor, minyak gratis semua itu wali santri, ustadznya, bukan nggak ustadz benar, maksudnya ustadz kampung hanya ngajar ngaji. Jadi istrinya suruh jual rumah karena hutangnya 500 juta. Saya bilang jangan jual, mungkin abangnya ada salah mungkin, ya. Tapi waktu dia senang banyak duit itu, dia selalu ingat ingat Allah, suka sedekah. Jadi ini kayaknya cobaan kita nih. Jangan dijual rumah. Kalau rumah dijual sayang. Ini udah kita bangun luar biasa susahnya, beli tanahnya, tiba-tiba mau kita jual, jangan. Tapi gimana hutang bang? Punya rumah tapi punya hutang 500 juta untuk apa, kata istrinya? Biarlah kita hidup sederhana, yang mau ngontrak pun tak apa, kata istrinya. Jangan, ya. Pasti Allah ingat kita karena kita pernah ingat Allah. Maka dia banyak istighfar, astagfirullah, banyak istighfar, menangis dia di saat sholatnya, meneteslah air matanya. Ternyata Allah mudahkan. Tahun 2022 ini hanya sekitar berapa juta lagi, nggak sampai 10 juta hutangnya. Padahal hutangnya itu tahun 2020 500 juta. Ini kisah yang kemarin kami pergi ke Mempawah, ya. 500 juta aja Allah mudahkan. Makanya kenali Allah di saat senang, Allah akan ingat kita di saat susah. Kemudian, ya. Nah ini yang luar biasa ini. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibah. Ketahuilah bahwasanya apa yang sudah menetap takdir untukmu maka tidak akan bisa lepas.
Mungkin hari ini kita dapat musibah, memang takdirnya, mau diapakan? Ya, usaha boleh, doa boleh, tapi kalau Allah berkehendak mau apa? Allah punya rencana, kita juga punya rencana. Pertanyaannya, rencana siapa yang akan terjadi? Rencana Allah. Kita punya program, Allah punya program. Ya, program Bunda ingin berbagi di Nurul apa kemarin Sungai Kupah, Allah, Ma'inul Islam, ya kan? Makannya nanti begini. Tahu-tahunya lain. Mungkin dia begitu rencana Allah. Ya. Nanti Pak Bini akan datang ini. Tahu-tahu Pak Bini tak datang. Nah, rencana Allah mau diapakan? Ya. Jadi bismillah. Kadang-kadang kita punya rencana, Allah punya. Jangan merasa program dan rencana kita ini lebih hebat dari programnya Allah. Buat rencana sebaik-baiknya silahkan. Harus juga jangan enggak. Yalah, Allah punya rencana. Percuma rencana kita nih. Dia kena nanti berjalan sendirinya. Tidak bisa juga. Harus direncanakan sebaik-baiknya. Setelah itu berdoa, mintakan. Makanya ada sahabat kami itu yang orang kaya di Danau Sentarung itu luar biasa. Dia bawa mobil Pajero Sport itu datang ke pondok langsung minta bacakan doa selamat, doa tolak balak, minta siramkan mobilnya. Apa amalan dia? Bang, kok bisa beli mobil ini, cash ini macam mana ceritanya? Rumah tak dijual, luar biasa. Saya kalau minta selalu pakai proposal. Minta siapa? Minta ke Allah. Jadi kalau sholat selalu di bawah sejadahnya itu ada proposal. Jadi habis assalamualaikum zikir, habis itu dikeluarkan, ya Allah, inilah proposal saya, ya Allah, saya butuh mobil, ya Allah, begini. Dibacanya satu. Iya betul. Ini luar biasa nih. Kemudian istrinya disuruh berhenti dari bidan. Bidan istrinya disuruh berhenti. Nangis istrinya. Mengadu dia kepada saya. Sabar dulu Kak, saya bilang. Sebenarnya di bawah umur saya istrinya itu. Sabar dulu Kak, saya bilang. Mungkin ada sebabnya. Apa yang dipinta oleh suami? Suami hanya minta satu. Jangan kerja, semua kerjaan rumah ada pembantu, kau cukup jaga anak, dan satu lagi kerjaannya disuruh cukupkan wirid solawatnya sampai 1000. Karena dia udah sibuk udah jadi manajer. Dia hanya bisa solawat di kantornya 500 ya. Jadi tolong kau tambahkan lagi 500 solawat di rumah. Hanya itu ya tugasnya. Makanya berhentilah, pasti cukup rezeki kita kata dia. Mau luar biasa, itu bisa tambah 500 ya, ini luar biasa. Makanya apa yang Allah programkan pasti terjadi. Kadang-kadang di luar program kita lebih dari itu Allah berikan. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan musibah yang menimpamu itu, satu, mungkin memang dari takdirnya. Yang kedua, bukan berarti kesalahanmu. Jadi nggak semua. Kadang-kadang kita ini marahkan anak kan, bodoh kau nih, ya, balol kau nih. Kau tahu tak, kalau kau begitu, makanya begini. Sebenarnya kejadian itu, musibah itu terjadi bukan murni kesalahannya. Memang mungkin udah takdir Allah, kehendak Allah terjadi. Mau diapakan? Jadi kalau marah sekedarnya aja untuk mengingatkan dia untuk lebih hati-hati, lebih evaluasi. Tapi jangan sampai berlebihan. Kita tuh gaji mahal-mahal, tapi masih gak pencuri bisa masuk. Apa guna kita di sini? Hati-hati. Boleh jadi memang takdir Allah. Ya. Hari ini kita dapat musibah. Boleh jadi. Makanya kadang-kadang santai kalau udah tabrakan itu saya biasa ya. Kadang-kadang marah istri. Ya anak orang punya kan serem banget. Bukan. Mau diapakan? Udah terjadi. Tinggal tanya. Di bawah rumah sakit dah? Bawa rumah sakit. Bawa cepat. Bawa segera. Rumah sakit ini. Bawa. Bismillah. Mau tanya. Tadi udah baca doa belum? Udah Ustaz. Nah, hati-hati belum? Beloknya pakai lampu senda. Pakai semua. Udah. Berarti udah musibah. Kalau enggak, belum doa ke? Iya Ustaz. Nah itu yang salahnya. Walaupun ada musibah dari Allah, tapi ingat ya lain kali jangan lupa berdoa. Apalagi lampu sendnya gimana? Oh Ustaz mendadak berhenti ya. Mungkin itu. Tapi kalau tabrakan begitu. Apa nih? Oh ngantuk. Gampang ngantuk. Yang kedua pas azan. Nak berhenti, dia gendak nih. Dia gendak nih. Begitu tabrakan pas di depan masih assalam kalimah. Memang disuruh berhenti sebenarnya, suruh sholat dulu sebenarnya. Cuma yang lainnya tidur semua, anak-anak di belakang ini, istri tidur semua nih. Kalau berhenti nih, udahlah, ajakkan dulu lah. Ternyata Allah negur. Oh ini. Jadi walaupun musibah tetap, tapi tetap kita evaluasi. Oh ini kesalahannya di sini. Tapi tidak langsung nyalahkan. Kau nih, kau tak ada kau nih. Sebenarnya, dah. Itu tak boleh juga, karena melawan takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Makanya kalau ada musibah jangan terlalu menyalahkan 100%. Kau nih bang, nanti yang abang hidup kau tuh. Apa guna kau bagi bini? Saling menyalahkan. Akhirnya hancur. Padahal sebenarnya musibah itu sudah ditetapkan Allah. Ya, untuk mereka sebenarnya. Bismillah. Yang terakhir baru itu. Ketahuilah pertolongan akan datang kalau engkau sabar. Annan nasro ma'as sabri. Kalau kau sabar, Allah beri pertolongan. Kemudian wa annal faraja ma'al karbi. Setiap kesusahan pasti ada jalan keluar.
Wa anna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan selalu ada kemudahan. Yang ditampakkan itu kesulitan. Padahal kemudahan itu di bawahnya. Cuma kita tak mandang, tak bisa mandang yang di bawah nih. Yang kita pandang yang di atas ya. Begitu kesulitan ini kita hadapi, kita terus mintakan kepada Allah, Allah balik kesulitan ada di bawah, kemudahan yang ada di atas. Jadi yakinlah itu. Tidak akan ada kemudahan kalau kesulitan tidak akan diberikan oleh Allah. Kesulitan diberikan oleh Allah karena Allah ingin mendatangkan kemudahan. Ya, kesulitan diberikan oleh Allah karena Allah ingin mendatangkan kemudahan. Tidak disebut kemudahan kalau kesulitan belum pernah kita alami dalam kehidupan. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat untuk kita dan semakin kita yakin bahwa semuanya dari Allah, semuanya kehendak Allah, semuanya juga bagian rencana dari Allah. Kita hanya berdoa dan ikhtiar semaksimal semampunya kita saja, tapi semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqamah di jalan Allah, semoga istiqamah melakukan amal-amal soleh di dunia, dan semoga kita semua dapat berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, bimbing hidup kami sekeluarga menjadi hamba-Mu yang taat ibadah, ya Allah. Bimbing kami sekeluarga, ya Allah, menjadi hamba-Mu, ya Allah, yang istiqomah mencari ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, berkahi umur kami, umur pasangan kami, umur orang tua kami yang masih hidup, umur saudara kami, ya Allah, umur anak-anak keturunan kami, ya Allah. Ya Rabb, berkahi juga usaha kami, ya Allah, yang punya usaha, ya Allah. Berkahi urusan kami, ya Allah. Engkau selalu mendatangkan kemudahan, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang dapat mendatangkan kemudahan. Ya Allah, berikan kami kemudahan dari segala kesulitan yang kami alami, ya Allah. Kami yakin kesulitan ini hanya sesaat saja, tapi setelah ini pasti Engkau akan berikan kemudahan, ya Allah. Berikan kami kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat, ya Allah. Berikan kami kesabaran agar pertolongan Engkau datangkan, ya Allah. Berikan kami ketabahan terhadap musibah dan ujian yang Engkau berikan dalam kehidupan, ya Allah. Berikan kami, ya Allah, berikan kami, ya Allah, keberkahan dalam segala hal urusan di dunia ini, agar kami berkah juga nanti hidup di akhiratnya, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, selalu Engkau bimbing, ya Allah. Hidayah-Mu untuk kami, ya Allah. Hidayah-Mu untuk kami, ya Allah, agar kami hidup mulia dengan amal soleh dan mati kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang belum tergerak hatinya untuk ikut ngaji, ya Allah. Engkau yang punya hati mereka, ya Allah. Gerakkanlah hati mereka, ya Allah, untuk ikut pengajian bersama kami walaupun 2 minggu sekali, ya Allah. Gerakkan hati mereka, ya Allah, agar kami, ya Allah, kelak nanti bisa masuk surga secara bersama-sama, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, pererat tali ukhuwah Islamiyah di antara kami, ya Allah. Pererat tali silaturahmi di antara kami, ya Allah. Semoga manakala ada gangguan-gangguan dari kalangan jin atau manusia yang hendak merontokkan persahabatan kami, ya Allah, maka Engkau tolak niat jahat mereka, ya Allah. Allahumma in ahadun aradana bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush minal makhluqat min basyarin aw syaitan aw sultan aw waswas fartadhum fi intikasin wa qulubahum fi waswas wa aydihum fi iflas wa abikum minar rajuli ila ra'si la fi sadin yajda' wa la fi jabalin yatla bi mi'ati alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkan kepada kami anak keturunan yang soleh-solehah, dai-dai, hafiz-hafiz, mujahid-mujahid, sukses dunia akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pas waktu untuk kita ada sesi tanya jawab, ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.